يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang kami hormati segenap jajaran BKM Masjid Al-Hidayah Desa Makelama, yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami yang hadir di dalam majelis ini, yang kami hormati dan yang kami sayangi dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz yang mengisi kajian kita di pada malam hari ini, dan yang kami sayangi para hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dan bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita isi dengan bermajelis ilmu. Semoga dengan duduknya kita di majelis ini bertambah keilmuan kita terhadap din ini, sehingga berkuranglah kebodohan kita terhadap din ini. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sanak keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhu wa radu anhum, dan para alim ulama yang istiqomah mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Semoga dengan memperbanyak salawat serta salam kita dan mengamalkan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meraih kemuliaan di dunia dan mendapatkan syafaat di akhirat biiznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini yakni tentang tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ada apa sih kandungan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, sehingga kita kupas pada malam hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan kajian pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan dan kondisi. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, sehingga dengan modal kehidupan tadi kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, itulah tujuan hidup kita di atas dunia. Maka barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ya, Yayasan Pemakmur Masjid mengamanahkan malam hari ini dengan tema tafsir surah Ali Imran 133 sampai 135. Sudah pasti ketika berbicara tafsir maka itu membutuhkan keilmuan yang khusus, maka kita bukan ahli di dalamnya. Oleh sebab itu kita akan merujuk kepada penafsiran para ulama. Di antaranya kitab tafsir yang terkenal yaitu tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir yang akan coba kita ya kupas pada malam hari ini insyaallah kalau cukup waktu kita. Baik, apa itu ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء, dan seterusnya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Baik, kita akan jelaskan ya. Yang pertama, wasari'u, bersegeralah kalian. Wasari'u, bersegeralah kalian. Kepada apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada maghfirah, ampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan sorga, arduhas samawati wal ard, di mana sorga tadi seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini menjelaskan tentang anjuran bersegera mengerjakan kebajikan dan berlomba untuk memperoleh derajat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasari'u ila maghfiratin, ayat yang menjelaskan tentang bersegera ya kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa sama halnya dengan neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Sehingga ketika kita berusaha menuju sorganya Allah, berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjadikan diri kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, kan gitu ya, menjadi orang yang bertakwa. Menurut satu pendapat, makna sorga seluas langit dan bumi untuk mengingatkan luas panjangnya seperti yang disebutkan dalam ayat lain yang menggambarkan tentang hamparan sorga yang permadaninya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, batainuha min istabraq, di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Dengan kata lain, dapat Anda bayangkan bagaimana keindahan bagian luarnya. Jika dalamnya saja seperti itu, bagaimana lagi luarnya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di dalam sebuah hadis, fa idza sa'altumullahul jannah, apabila kalian meminta kepada Allah sorga, apa kata Nabi? Fasaluhul firdaus, minta kalianlah sorga firdaus. Kenapa sorga firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena sorga firdaus itu adalah bagian yang paling tengah dari sorga dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atas sorga firdaus itu ada arasnya ar-Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari sorga firdaus itu pula sumber mata air menuju sorga-sorga yang lain. Jadi kita tahu sorga itu memiliki sungai-sungai ya, maka pancarannya itu dari sorga firdaus. Jamaah muliakan Allah,
Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini ya memotivasi kita agar kita senantiasa bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, pernah Heraklius, kalau kita tahu Heraklius Hercules ya. Hirokla ya, kaisarnya Roma, rajanya Romawi. Beliau menulis surat kepada Nabi yang isinya kira-kira ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya engkau telah mengajakku untuk memperoleh sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau sorga itu seluas langit dan bumi, berarti neraka di mana? Oh, ini pertanyaan daripada Hercules ya, Heraklius. Kan sorga seluas langit dan bumi. Kau ajak aku untuk meraih sorga seluas langit dan bumi. Berarti neraka di mana? Mari kita lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Subhanallah, maha suci Allah. Idza ja'atil lail fa ainan nahar. Logikanya begini kata Nabi, jika malam tiba, di manakah siang berada? Jadi Hercules nanya, balik ditanya sama Nabi. Kenapa kau bingung? Ya, sorga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Sedangkan siang saja kalau datang, malam saja kalau datang, di manakah siang bersembunyi? Padahal kita tahu siang itu ada. Maknanya apa? Ya, nggak akan sampai akal kita ya untuk mengetahui keberadaan tersebut. Ya, jangankan seluas langit dan bumi, di balik temboknya aja nggak tahu kita siapa itu. Ya kan? Apalagi mengkaji ya hal seperti itu. Ini jawaban sehingga membuat Hercules terdiam. Dan jawaban ini akhirnya menjadi jawaban para sahabat. Umar bin Khattab pernah didatangi juga ahlul kitab bertanya tentang ini. Jawaban Umar sama seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang malam, di mana siang? Kalau datang siang, di manakah malam? Padahal ya siang itu ada, malam itu ada. Ibnu Abbas juga pernah didatangi oleh ahlul kitab, nanya juga tentang itu. Katanya sorga seluas langit dan bumi. Di manakah neraka? Jawabannya persis sama seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla, kesimpulan ya kita ringkas ya karena penjelasannya panjang. Kesimpulan daripada ayat ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk berkompetisi menuju meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat apa saja amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti di dalamnya ada ampunan. Kan gitu ya. Kita wudu, ada nggak ampunan dalam wudu itu? Ada. Kita sholat, sampai Nabi menggambarkan sholat itu seperti mandi di 5 sungai. Antara satu sholat dengan sholat yang lain itu bisa menghapuskan dosa. Subuh ke zuhur ada dosa? Ada. Dengan kita sholat zuhur terhapus dosa. Zuhur menjelang asar ada dosa. Ya, dengan kita sholat asar terhapus dosa antara zuhur dan asar. Jumat ke Jumat bisa menghapuskan dosa. Berjalan dari rumah ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah diangkat derajatnya. Jadi apa saja amalan yang kalau kita lakukan pasti di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi sekali kalau kita tidak ya bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Sehingga dalam urusan akhirat, dalam urusan sorga, perintah Allah apa? Bersegera. Bahkan dalam ayat lain, fafirru, berlari. Disuruh kita berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam urusan dunia, famshu, disuruh apa? Berjalan aja. Urusan dunia, jalan. Urusan akhirat, berlari. Awak terbalik, urusan dunia berlari, urusan akhirat berjalan. Apa tak capek? Ya kan? Pak, kenapa bapak nggak sholat? Capek aku. Habis cari makan,
capek, ya kan? Nah, untuk urusan akhirat letih dia. Kenapa? Karena ketika dia ngejar dunia dia berlari. Nah, padahal dunia itu ya jalan saja pun dapat. Ya, yang penting keluar rumah dapat. Ya, rezeki sudah Allah tentukan. Yang penting kita mau berusaha. Nah, tapi dalam urusan akhirat bersegera. Makanya disebutkan dalam hadis dalam Al-Qur'an apa? Jika diseru untuk dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, apa kata Allah? Fas'au, bersegera. Ya, ila dzikrillah. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Disuruh bersegera. Tapi nanti kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ar, silahkan menyebar di muka bumi. Coba dalam urusan akhirat segera. Maka kenapa? Karena akhirat itu dia di dalamnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kata Abu Yazid Al-Bastami, takwa itu man idza qala lillah wa man idza amila lillah. Takwa itu al-muttaqi, orang yang bertakwa adalah apabila dia berbicara karena Allah, apabila dia beramal karena Allah. Ya. Sehingga hidup matinya hanya lillahi ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, enggak penting dia penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Itu orang bertakwa. Kalau udah sampai tingkat seperti itu, masya Allah. Ya. Awak ini kan masih ada penilaian orang. Udah capek-capek ku kerjakan tak dihargainya, berhentilah bah katanya, berhenti dia. Ya. Kalau tak ada aku tak menjadi masjid tuh. Ya. Udah aku capek-capek enggak dihargai orang tuh pula. Tak mau aku lagi ke masjid. Nah, ini berarti dia ibadahnya untuk apa? Manusia. Ya. Ketika dia jadi ketua, semangat dia. Ketika balik jadi anggota, patah semangat dia beribadah kepada Allah. Berarti ibadahnya untuk apa? Penilaian manusia. Maka orang yang bertakwa tidak seperti itu. Dia berbicara karena Allah. Kalau benar menurut Allah akan dia sampaikan. Kalau salah. Ya. Begitu juga beramal. Kalau Allah ridho, dia kerjakan walaupun orang enggak suka. Ya. Kenapa? Yang dia cari adalah ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Jadi dia enggak disibukkan hatinya apa nanti kata orang. Kalau nanti ku buat begini nanti apa kata orang. Jadi orang yang bertakwa itu enggak itu lagi pikiran. Yang penting apa kata Allah. Ya. Manil tamasa ridallah bisa khotin nas, siapa yang mencari ridha Allah padahal manusia enggak suka, murka, ya, maka Allah akan tolong dia. Ya, wa manil tamasa ridon nas, siapa yang mencari ridha manusia padahal Allah murka, maka Allah biarkan dia. Bantai kaulah, buat kaulah suka-sukamu gitu ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan. Itulah orang yang bertakwa. Tholiq bin Habib mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju rahmatallah. Takwa itu engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, ya, di atas cahaya Allah sembari engkau berharap rahmat dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu azaballah. Kemudian kata Tholiq bin Habib, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah sembari engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dalam ayat berikutnya, ayat ke-134, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sifat orang-orang penghuni surga. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat berikutnya adalah sifat penghuni surga. Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan ayat berikutnya merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi Imam As-Sa'di menafsirkan ayat berikutnya sifat orang-orang yang bertakwa.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat berikutnya adalah sifat-sifat penghuni sorga. Apa saja sifat penghuni sorga? Ya, ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang penghuni sorga. Yang pertama, mereka yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Ini sifat yang kedua. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jika ini terkumpul pada diri seseorang, maka Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, sifat yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya, mereka yang menginfakkan hartanya baik tatkala lapang maupun tatkala sempit. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan makmur, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dengan kata lain, mereka rajin berinfak dalam semua keadaan. Itu maksud ya, orang yang berinfak baik tatkala lapang maupun tatkala sempit ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah yang lain, ketika seseorang memiliki kelapangan, kenapa Allah suruh lagi dia berinfak? Dia lapang rezeki. Kenapa? Karena di antara hikmahnya, kata para ulama, supaya menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Ya, kesombongan yang ada pada dirinya. Karena ketika seseorang pada puncak-puncak kebahagiaan, kekayaan, dia tidak mengeluarkan hartanya, dikhawatirkan akan timbul sifat-sifat korun ya, yang dia pada akhirnya sombong dengan kekayaannya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini. Kemudian berikutnya, wal kadhiminal ghaidh. Ya, dan orang yang apabila mengalami emosi, mereka mampu menahannya, memendamnya, dan tidak mengeluarkannya. Selain itu, mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah athar ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, ingatlah kepadaku jika engkau marah. Ketika engkau marah, ingatlah aku. Niscaya aku akan mengingatmu bila aku sedang murka kepadamu." Kalau engkau marah, kau ingat aku. Nah, kalau kita marah, kita ingat Allah, maka akan redalah marah kita. Sehingga ketika aku murka kepadamu, aku akan ingat engkau. Karena itu, aku tidak akan membinasakanmu bersama orang yang akan aku binasakan. Masya Allah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago begulat, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya, padahal ya ketika dia sedang marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Yang dia hadapi ini orang lebih kecil dari dia, mampu dia lampiaskan, tapi dia kendalikan amarahnya. Maka kalau ada orang yang punya sifat seperti itu sifat penghuni surga itu. Maka jangan bangga kalau kita bisa marah. Kadang ada yang bangga bisa marah. Kau tak tahu kalau aku marah ya. Mau kau tengok aku marah? Mau? Bangga pula dia kalau dia marah. Itu seharusnya jangan bangga. Ya. Nah, jadi marah itu, bisa marah itu bukan sebuah kebanggaan. Makanya ada marah tercela, ada marah terpuji. Kapan marah tercela? Ketika marah itu hanya dalam urusan
dunia. Kapan marah terpuji? Kalau marah dalam urusan agama. Ya. Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, marah kita, itu tanda ada iman. Ya. Makanya kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau urusan agama marah. Bisa marah. Nampak merah muka Nabi kalau dalam urusan agama yang dihina. Tapi kalau pribadi Nabi, mau dibilang tukang sihir, mau dibilang apa? Orang gila, mau dibilang macam-macam, Nabi bisa kendalikan. Tapi kalau udah Allah, ya, Al-Quran, Nabi marah. Kajama muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan marah itu kata para ulama tanda adanya iman. Ya, tanda adanya iman. Misal Nabi dihina, udah let, yang penting kan bukan hawa. Ini berarti nggak ada iman itu. Ya, nggak ada iman. Ngapain kita marah? Nabi aja kan pemaaf dan lain sebagainya. Justru ya adanya marah di dalam hati ya itu menunjukkan adanya iman. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jangankan Nabi ya kan, orang tua awak saja dihina marah kita. Marah. Ada foto kertas, di kertas itu ada wajah mamak kita misalkan. Datang orang, tengok, ku pijain, marah nggak kira-kira kita itu? Ngapain marah bapak? Sabar aja lah, kan bukan mamak kita. Itu kan cuma kertas. Betul, itu kertas, tapi di dalam kertas itu ada wajah apa? Ibuku yang membesarkanku, yang melahirkanku. Jangan kau hina. Nah, itu. Jadi jika orang tua saja marah, apalagi Rasul, apalagi Quran dan lain sebagainya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, ya, bagaimanapun berusahanya orang-orang yang menghina Allah, Rasul, Al-Quran, meski mereka selamat, paling tidak cepat atau lambat Allah akan azab mereka. Ya kan? Yang viral barusan ini masuk TV One tuh ya kan? Saya aja nengok video yang ngeri saya. Ngeri. Yang membuat kartun Nabi itu. Iya kan? Kartun Nabi Muhammad itu. Wah, ngeri saya meninggalnya. Sampai saat polisi yang ngawal dia kemana-mana pun ikut tewas di dalamnya. Ya, begitulah sekuat manusia menjaga orang yang menghina Allah. Ya, satu pun nggak ada yang bisa menyelamatkan. Viral itu saya tengok itu. Saya pikir video apa? Rupanya yang buat kartun Nabi. Ya, jadi kemana-mana dikawal sama polisi. Sampai mobilnya itu kabarnya anti peluru, anti ini segala macam anti. Ya, tapi mati dengan tentara Allah berupa api. Ya kan? Mati mengganaskannya. Ngeri kita. Kajama muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Jadi laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang jago begulat. Kalau sekarang begulat apa itu? Apa itu? MMA apa ya? MMA itu kan? Itu belum kuat. Ya, orang yang kuat itu ketika dia mampu marah tapi dia akan kendalikan marahnya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada salah seorang sahabat ya disebutkan yang dikenal dengan nama Harisah ibnu Qudamah As-Sa'di menceritakan hadis berikut. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya, sahabat Harisah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya. Untuk itu Nabi mengatakan, ya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu nasihat yang bisa bermanfaat untuk diriku supaya aku selalu mengingatnya." Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Ini sunnah ya. Kalau kita sedang hati kita sedang lemah, iman kita sedang lemah, maka cari teman ya atau yang soleh yang bisa menasihati kita. Jadi sahabat ini nanya, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku yang akan aku ingat nantinya." Apa kata Nabi? La taghdab, jangan engkau marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan kau marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan engkau marah. Sampai 3 kali diulang-ulangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai berdasarkan hadis ini para ulama menyebutkan ternyata apabila dikumpulkan seluruh akhlak-akhlak yang baik maka akan terkumpul dalam satu kalimat.
Apa itu? La taghdab. Jangan marah. Ya. Orang kalau tidak marah akan terlihat ya akhlak yang baik. Sebaliknya kalau dikumpulkan seluruh akhlak-akhlak tercela terkumpul dalam satu kata. Apa itu? Marah. Coba lihat kalau orang udah marah. Lupa dia ada lobe di kepalanya. Lupa dia ada jenggotnya. Orang kalau udah marah. Coba lihat. Segala macam hewan bisa dia sebutkan. Segala macam yang di dalam baju bisa dia sebutkan. Bahkan dari marah tadi dia bisa berakibat apa? Pembunuhan. Iya kan? Pemerkosaan. Itu berawal daripada marah. Bahkan hancurnya rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya berawal dari marah. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang sudah marah akan terlihat akhlak tercela. Yang tak korban pun bisa jadi korban. HP korban, TV korban, piring korban. Ya. Orang kalau udah marah itu, coba lihat itu. Ya. TV habis, HP habis. Udah hilang marah baru dia pening kan? Kredit belum lunas, ya. Kredit belum lunas. Ya. Anak pun korban, subhanallah. Itu kalau orang sudah marah. Jadi makanya kata Nabi apa? Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu berasal dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan bisa mengalir di peredaran darah manusia. Apabila kau lihat orang marah, coba kau lihat kata Nabi, ihmarrat ainah, matanya akan memerah, urat-uratnya akan menegang. Maka dalam kondisi seperti itu dia sudah dikendalikan oleh syaitan. Kendalikan oleh syaitan. Jamaah memuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi marah itu berasal dari syaitan, ya, bukan karena darah tinggi, bukan karena banyak makan daging, bukan karena apa ya? Karena syaitan itu, ya. Nah, itu sumbernya dari syaitan itu. Ya, karena orang yang darah rendah pun bisa juga marah. Ya, orang rendah juga bisa marah. Jamaah memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ada sebuah kisah ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kisahnya panjang. Ketika itu ya, kisah ini diceritakan oleh Abu Muawiyah. Ya, menceritakan kepada kami Daud Ibnu Abi Hindun dari Abu Harab Ibnu Abul Aswad dari Abu Zar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang menceritakan bahwa ketika dia hendak mengambil air dari sumur, tiba-tiba datang suatu kaum, lalu mereka berkata, siapakah di antara kalian yang mau mengambil air buat minum ternak? Ya, buat minum ternak. Abu Zar dan menghitung berapa helai rambut di kepalanya. Nah, ini kan ngejek ini. Ya, siapa di antara kalian yang bisa ngambil airnya Abu Zar untuk binatang ternak, kemudian sesudah itu coba hitung rambut yang ada di kepalanya. Wah, ini kan menaikkan darah, masa pula ya? Rambut awak mau dihitung orang tuh. Nah, kemudian ada seorang laki-laki berkata, saya. Lalu laki-laki itu pun mengiring ternak kambing milik Abu Zar ke sumur tersebut untuk diberi minum. Pada mulanya Abu Zar berdiri, lalu duduk, kemudian dia berbaring. Di tempat itu, pertama dia berdiri, duduk, kemudian berbaring. Lalu ada yang bertanya, ya, wahai Abu Zar, kenapa engkau duduk berdiri, duduk lalu berbaring? Apa kata Abu Zar? Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ya. Apabila marahnya tidak juga reda, berbaring dia. Ternyata Abu Zar pada saat itu sedang marah. Masa pula disuruh hitung rambut di kepalanya Abu Zar? Ya, marah dia, naik, tapi habis itu dia duduk, habis itu dia berbaring. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jamaah muliakan Allah, macam manapun marah kita dalam kondisi berdiri, duduk kan. Ya, pulang ke rumah, timbul konflik dengan istri, anak, duduk awak. Ya, duduk, marah juga, berbaring. Kalau udah berbaring paham lah, golek kan terus. Ya kan, tidur kan terus. Habis tidur marah juga, entahlah lagi, tak tahu lah kita. Gawat betul itu. Ya.
Itu udah gawat betul lah itu. Orang biasa udah habis tidur hilang lah itu kan. Ini masih marah juga. Wallahu alam lah itu dah. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya, ya. Innal ghadaba minasyaiton. Ini juga ada kisah diriwayatkan Imam Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Khalid, menceritakan kepada kami Wa'il As-Suna'ani yang mengatakan ketika kami sedang berada di dalam majlis Urwah bin Muhammad, tiba-tiba masuk menemuinya seorang laki-laki, dan lelaki itu berbicara kepadanya tentang suatu pembicaraan yang membuat Urwah marah. Ketika Urwah marah, dia tinggalkan orang tadi. Lalu tatkala kembali, kami lihat dalam keadaan berwudu. Kemudian dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku ayahku di hadapan kakekku Atiyah ibnu Sa'ad As-Sa'di yang berpredikat sebagai sahabat bahwa Rasulullah pernah bersabda. Jadi dari kakeknya pernah Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu bersumber dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tutfa'un nar bil ma, dan api itu enggak bisa dipadamkan kecuali dengan air. Fa idza ughdiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Jadi yang pertama tadi, kalau berdiri, duduk, berbaring, dan tips yang kedua agar kita bisa mengendalikan amarah, di antaranya apa? Berwudu. Ya, pulang ke rumah bertengkar suami istri, ya, ini udah mau sampai tangan ini, ya kan, istri melawan juga, tunggu deh ya, wudu abang dulu ya, wudu walaupun gemeter ini kan, wudu, insyaallah itu, ya, berwudu kita, jangan kita, ya, lampiaskan ini itu dan lain sebagainya. Biasanya orang kalau sudah bertengkar itu setan tuh pandai, udah ceraikan aja, pening-pening kau ceraikan aja, gitu. Ya cepat itu pasti selesai, ceraikan selesai. Habis itu udah terbodoh awak kan. Kenapalah tega aku menceraikannya. Nyesal habis itu. Nyesal. Istri juga gitu udah marah, ceraikan aku abang, pulangkan aku abang gitu. Ya kan? Udah aku ceraikan. Habis cerai apa? Nyesal kan? Nyesal. Bapak pun nyesal. Syukur masih ada jatah 2 lagi. Kalau sempat habis 3. Ya, bayangkan mau nikah lagi, nyari duit lagi, masak siapa, ini lagi ngurus anak. Tak mungkin balik lagi kan? Nyesal kan? Nyesal. Makanya segera berwudu. Ya, segera berwudu. Makanya saya salut, cemana pun bertengkar suami istri. Ya, kalau ada suami berprinsip, masya Allah luar biasa itu. Suka tanggal tempurung lutut guni, baru ku ceraikan kau. Kapan tanggal tempurung lutut coba? Iya kan? Itu udah hebat itu kalau ada suami begitu itu. Ini kadang ada suami naik sedikit cerai, naik sedikit cerai. Udah habis nanti cerai, baru sibuk cari dalil sana, dalil sini. Kata ustaz sana tak sah karena begini. Kata ustaz sini. Akhirnya kan nyesal kan? Udah. Makanya ya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang itu bisa ya menimbulkan penyesalan. Oleh sebab itu jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jamaah muliakan Allah, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Sahal ibnu Mu'az ibnu Anas dari ayahnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyumfidahu." Barang siapa yang mampu menahan amarah sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan, maka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, kelak Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Allah menyuruhnya, silahkan bidadari mana yang kau suka. Masya Allah. Ini orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Ya, dia mampu melampiaskan marahnya, tapi dia tahan. Nanti dipanggil Allah, silahkan pilih surga, bidadari mana yang engkau suka. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini juga jadi kunci sama ibu-ibu ya, kunci bagi ibu-ibu. Kalau suami marah, ingatkan hadis ini, bang, bidadari bang. Oh iya dek, lupa bang, dek, tak jadi abang marah dek. Kan selesai kan? Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, masih ada waktu nggak nih? 5 menit lagi ya. Kita wal afina 'anin nas ya, memaafkan kesalahan orang lain.
ya, memaafkan kesalahan orang lain. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat yang pertama tadi berinfak baik tatkala lapang maupun sempit. Yang kedua mampu menahan amarah. Yang ketiga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat ini amalan ini. Ya, udah dia salah, awak pula yang memaafkan berat itu. Ya, biasanya meminta maaf itu ya mudah saja. Udahlah, maafkan aku ya, kan selesai. Tapi memaafkan itu susah. Apalagi di saat dia nggak minta maaf tapi awak maafkan, kan berat itu. Makanya ini amalannya penghuni surga. Ya, jika tiga ini ada, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kata para ulama, tiga ini makomnya ihsan ini. Ya, makomnya ihsan. Jadi kalau kita mau sampai ke makom ihsan, miliki tiga ini. Ya, berinfak. Ya, ini kan peduli sama orang ini jadinya. Ya kan? Menahan amarah. Ini kan peduli juga sama orang. Akhirnya kita sama orang baik dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini makomnya ihsan. Kita tahu tingkatan agama tiga kan? Islam, iman dan ihsan. Maka tiga ini kalau ada dalam diri kita sudah sampai puncak ihsan. Kalau sholat mudah, sholat kita mudah, puasa mudah. Tapi kalau udah urusan sama orang lain, ini beratnya luar biasa. Maka dia masuk ke dalam makomnya ihsan. Imam As-Sa'di mengatakan ihsan itu ada dua jenis. Yang pertama al-ihsan, ya, ila ibadatil khaliq, ihsan untuk menyembah Allah. Yang kedua ihsan kepada makhluk. Satu ihsan kepada Allah, satu ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah apa? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Makanya orang kalau sudah sampai makom ihsan, apapun dimanapun dia berada, dia seolah-olah sudah terus diawasi oleh Allah. Meskipun dalam keadaan sunyi. Kadang kita bisa beriman dalam keadaan rame begini, tapi dalam keadaan sunyi belum tentu, Pak. Apalagi berdua awak di kamar sama Android, ya kan? Belum tentu awak kuat iman awak berdua. Tapi orang ihsan dia tahu yang ketiga ada Allah yang ngawasi. Itu udah makom ihsan itu. Ya, dalam ruangan datang satu tas duit merah semuanya, belum tentu kuat itu. Ya kan? Tapi orang yang ihsan dia tahu Allah mengawasi. Kau bawa pulang tas kau ini, tak laku ini sama aku. Tetap yang hak akan kutegakkan, yang batil adalah batil. Besok tunggu persidanganmu. Iya kan? Jangan pulang satu tas ini. Oke, aman itu. Insyaallah ada pasal yang meringankanmu ini. Enggak apa-apa lah, nanti bisa lah. Ya kurang-kurang 2 tahun bisa lah. Ya. Tapi orang yang ihsan dia tahu dia. Ya. Gawat aku nih besok ini. Memang di pengadilan dunia selamat aku, di akhirat ya enggak selamat aku. Kalau udah sampai kita tahap seperti itu udah ihsan itu. Ya, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk itu tadi. Ya, berinfak, memaafkan, ya, tidak marah, tidak menzolimi, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ihsan kepada makhluk. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang apabila dia berbuat perbuatan keji, ya, au zalamu anfusahum, dan dia menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia langsung istighfar. Ya, karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, dan dia berjanji dia tidak akan mengulangi dosanya lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Artinya apa? Enggak mungkin kita bisa terhindar dari dosa. Saya mau nanya, siapa hari ini yang enggak ada buat dosa? Dari pagi sampai malam nih, ada yang enggak buat dosa? Enggak ada. Kalau ada yang tunjuk tangan, saya Ustaz. Itu dah dosa itu. Ya, karena salah satu dosa kalau kita merasa kita nggak ada dosa juga itu. Dosa apa? Ujub. Kan ujub itu, dia merasa dirinya nggak buat dosa, itu dosa itu. Makanya kita nggak bisa terhindar dari dosa. Cuma bedanya sifat penghuni sorga, ketika dia melakukan dosa dia langsung ingat Allah, dia tinggalkan.
Sudah di depan mata dia mau berzina, sudah nampak terus, ya, cabut dia, itu orang bertakwa. Ya, sudah di depan mata sudah maksiat tadi. Dia lari dari maksiat itu, itulah yang dimaksud dengan sifat penghuni surga. Ya, tapi kalau dia masih tak apa-apalah sekali sajanya kesempatan ini, maka itu belum sampai lagi tahap sifat penghuni surga. Ditawarkan kawan, hisaplah dulu sekali aja, nggak apa-apa sikitnya, nggak apa-apanya itu. Pas sudah mau dia hisap, ya, tepung itu, ya, udah mau masuk ke hidungnya, dia ingat Allah, dia cabut. Itu orang bertakwa itu. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat penghuni surga. Ingin rasanya panjang lebar kita kupas, ya, tapi karena waktu kita yang terbatas, kepada Allah saya mohon ampun, kepada orang-orang tua saya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jika dalam penyampaian ada yang keliru, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak ibu sekalian mohon kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum